Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua yang mendaftar P3K. Mendaftar P3K dan juga rekan-rekan honorer yang mendaftar CPNS. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, ini ya. Ada status memenuhi syarat atau MS menjadi TMS. Menjawab pertanyaan, apakah bisa berubah status MS menjadi TMS? Jadi teman-teman yang statusnya MS itu jangan terlalu senang dulu karena bisa saja berubah menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan di sini jawabannya sangat bisa. Sebagai info, kami hanya memproses verifikasi berdasarkan dokumen yang diunggah. Namanya sistem. Kami tidak tahu apakah tanda tangannya asli atau tidak. Yang pasti ketika kami lihat dokumennya ada dan secara substansi sah, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus. Apabila Bapak atau Ibu yang saat ini berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat menemukan ada peserta MS yang sebetulnya tidak memenuhi syarat apapun, silahkan disanggah. Nah, ini ya. Ini dijelaskan juga pada pengumuman. Karena dari laporan chat yang saat ini masuk ke kami, ada yang melaporkan bahwa yang bersangkutan yang berstatus MS ini sebetulnya tidak pernah masuk. Bahkan tidak ada pada SK. Sampai hal ini pada sanggahan dan lampirkan bukti boleh absensi, slip gaji ataupun SK yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah bertugas di situ. Berarti ini sama halnya menyanggah status peserta yang lain. Dalam artian melaporkan peserta MS tersebut ya. Kalau seperti itu halnya. Karena di sini dikatakan bahwa sampaikan hal ini pada sanggahan dan lampirkan bukti. Boleh absensi, boleh slip gaji, ataupun SK yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah bertugas di situ. Akan lebih baik lagi jika ada surat pernyataan kepala dinasnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak aktif. Ini akan menjadi dasar kami untuk memproses verifikasi kembali. Nah, ini sebenarnya yang disangka itu adalah tentang kita teman-teman ya, tapi ini sepertinya kepada orang lain. Nah, sebagai info, di tahap ini masih sangat mungkin berubah yang statusnya dari MS menjadi TMS dan juga sebaliknya. Intinya klarifikasi. Untuk yang MS menjadi TMS, kami perlu bukti. Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan akan kami TMS-kan. Wow, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang pastinya sudah sesuai dan statusnya sekarang MS dan betul-betul memiliki SK, terus dia mengabdi, terus aktif sebagai non-ASN, tidak perlu risau karena teman-teman itu masuk dalam kategori aman. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya terkait yang bertanya bagaimana nasib kami para honorer atau non-ASN namun ikut dalam pendaftaran CPNS. Nah, sebenarnya pada 28 Oktober yang lalu itu sudah diungkap oleh BKN. Yang mana BKN mengungkap banyak honorer yang daftar CPNS dan P3K di 2024. Nah, kita fokusnya ke non-ASN yang mendaftar pada CPNS. Nah, di sini diinformasikan bahwa rekrutmen CPNS 2024 saat ini pada tahap seleksi kompetensi atau SKD, sedangkan P3K masih seleksi administrasi. Bahkan untuk hari ini sudah masuk tahap akhir dalam proses sanggah. Nah, di sini jadi kita membacakan kembali. Dia membeberkan jumlah honorer atau tenaga non ASN yang masuk database ada 1,7 juta dan mereka ini belum lulus seleksi. Pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 ada 1,5 juta sekian non ASN membuat akun dan regis. Nah, dari jumlah 1,3 juta atau 77% honorer atau non ASN telah menyelesaikan pendaftaran atau biasa kita sebut dengan submit atau mengakhiri pendaftaran.
Yang buat akun ada 1,5, yang menyelesaikan hanya 1,3. Jadi ada 71.386 non ASN submit CPNS dan 1,3 juta yang submit B3K. Angka yang luar biasa. Nah, ini ada 71.386. Nah, sayangnya teman-teman ya. Nah, sayangnya dari 71.000 ini ada yang dinyatakan TMS pada saat mendaftar CPNS. Dan ini pernah disampaikan oleh salah seorang di kolom komentar channel ini. Dan bertanya bagaimana nasib mereka yang non ASN daftar CPNS namun statusnya TMS. Nah, padahal sebelumnya ini sudah disampaikan teman-teman ya oleh BKN. Mana buktinya? Admin akan langsung perlihatkan. Nah, sebelumnya sudah diwanti-wanti pada saat pendaftaran CPNS dibuka. Sudah diwanti-wanti teman-teman ya. Nah, di sini buat rekan-rekan yang honorer, buat yang mau melamar formasi P3K tetapi sudah bikin akun di portal, pastikan tidak sampai submit atau resume agar bisa melamar saat pendaftaran P3K dibuka. Namun apa yang terjadi? Banyak non ASN ngeyel teman-teman ya. Bahasanya admin itu ngeyel. Kenapa? Karena mereka itu tetap mendaftar, namun pada akhirnya mereka tidak bisa lanjut ke SKD. Pada saat seleksi administrasi, mereka dinyatakan TMS. Jadi mereka ini sebenarnya betul-betul rugi. Kenapa? Di CPNS mereka tidak bisa ikut SKD. Mau daftar P3K, NIK mereka sudah terkunci. NIK-nya sudah terkunci teman-teman ya. Di CPNS gagal, di P3K pun gagal. Nah, bagaimana nasib mereka yang seperti ini? Bagaimana nasib mereka teman-teman ya? Padahal untuk tahun 2024 pada bulan Desember berdasarkan Undang-Undang ASN. Nah, karena kita bicara Undang-Undang ASN teman-teman ya, karena itu masih berlaku. Undang-Undang ASR menyatakan bahwa non ASN akan ditiadakan lagi untuk tahun 2025. Artinya tidak ada lagi PNS maupun selain daripada P3K. Tidak ada lagi selain daripada ASN PNS maupun P3K. Ini juga seringkali disampaikan oleh para BKD pada saat sosialisasi. Jangan sekali-kali mendaftar. Kalaupun buat akun, jangan selesaikan sampai submit. Ini seringkali disampaikan, bahkan admin juga sering menyampaikan di kolom komentar dan juga membuat satu konten buat rekan-rekan yang honorer. Jangan menyelesaikan pendaftarannya di CPNS jika ingin mendaftar P3K. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, akan lanjut. Nah, terkait dengan rekan-rekan yang di antara ya yang ada yang mendaftar P3K, ini admin sudah pastikan ini sulit untuk mendapatkan status MS. Ini sudah harapan jauh teman-teman ya. Karena kita lihat bersama di sini, mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS-nya teman-teman bisa lihat surat pernyataan dan surat lamaran menggunakan satu materai yang sama. Ini sudah diwanti-wanti juga teman-teman ya. Kenapa di tahun 2023 yang digunakan itu e-materai teman-teman ya? Karena sebenarnya yang diwanti-wanti adanya peserta yang nakal seperti ini, menggunakan satu materai untuk menggunakan satu materai untuk dua surat tertentu. Nah, seperti ini ya, surat pernyataan dan surat lamarannya dia hanya satu materai. Nah, oke. Nah, di sini syarat administrasi yang tidak terpenuhi, surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan, karena itu tadi materainya satu. Surat lamaran tidak sesuai dengan yang persyaratan. Sebenarnya jika teman-teman menggunakan e-materai sebenarnya itu sangat-sangat aman, karena tidak akan mungkin terjadi hal yang seperti ini. Oke, tapi ini hanya berlaku bagi rekan-rekan yang nakal seperti itu ya. Oke, jadi yang seperti ini statusnya, ini jauh dari harapan untuk menjadi MS. Ini jauh dari harapan teman-teman ya.
Tapi ya silahkan berusaha. Nah selanjutnya buat rekan-rekan tadi yang sudah terlanjur ikut pada pendaftaran CPNS ya, terus statusnya TMS. Nah di sini ada 3 poin penting yang telah disampaikan oleh BKN. Pertama, menginventarisasi potensi sisa non ASN yang tercatat di database BKN, baik yang tidak mendaftar ataupun tidak lulus seleksi. Jadi yang tidak mendaftar, ini kan ada juga daerah yang tidak buka teman-teman ya, makanya mereka tidak mendaftar. Terus ada juga yang tidak lulus seleksi, bisa saja dia TMS di P3K ataupun TMS di CPNS ya, tidak lulus seleksi administrasi ataupun tidak lulus seleksi kompetensi nanti, misalnya masuk ke part-time. 2. Memetakan jenis jabatan yang tidak terisi dari pelaksanaan seleksi CASN. Yang ketiga, menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Kemenpan RB untuk didiskusikan lebih lanjut kebijakan selanjutnya. Jadi sepertinya buat rekan-rekan yang tidak mendaftar ataupun tidak lulus seleksi, nanti akan muncul kebijakan baru dari Menpan ya. Tapi ingat, ini baru sebatas didiskusikan, untuk didiskusikan. Untuk informasi selanjutnya, pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.